kita akan sama-sama belajar workshop implementasi integrasi pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta atau yang disebut dengan KBC yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Andrian MSI. Kita mohon untuk kita simak bersama dan mungkin bisa dicek teman-teman yang belum hadir untuk hadir dalam ruangan ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kasihkan waktu dan tempat kepada Ustaz Andrian MSI dengan materi implementasi kurikulum berbasis cinta yang langsung disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa amana bi syariatin nabiyil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatidz dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa ditemukan dalam acara implementasi kurikulum berbasis cinta workshop yang sudah kami adakan bersama 3 utusan dari MIA Syifa Balikpapan, yaitu saya sendiri dan juga ada Ustadz Khairil dan juga Ustadzah Bibi. Nah, insya Allah target kita pada hari ini kita akan mengetahui manfaat-manfaat yang akan disampaikan terkait kurikulum berbasis cinta. Dan yang kedua, insya Allah akan disampaikan RPP oleh Ustadzah Bibi dan juga modul media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairil. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa menjalankan workshop ini dengan lancar dan penuh barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum itu kami hanya menurunkan ilmu dari Ibu Siti Zulaikha, hanya menurunkan ilmu kepada Ibu dari Ibu Siti Zulaikha. Oleh sebab itu mudah-mudahan ini ilmu berkah. Ini pengalaman profesional beliau sampai saat ini menjadi pengawas dan juga asesor bank. Kemarin kami mengadakan di Hotel Grand 3 Mustika bersama beliau. Kami hanya menurunkan ilmu dan disampaikan kepada teman-teman yang ada di MIA Syifa Balikpapan. Oleh sebab itu, para asatidz dan ustadzat, sebelum kita mulai, marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk Ibu Siti Zulaikha. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membawa barokah buat kita semuanya. Ala hadhihi niyasabihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, para asatidz, sebelumnya kita sudah pernah mengalami transisi dari kurikulum merdeka, terus itu muncul lagi, ada awal mulanya K13, ada kurikulum merdeka, lalu masuk kepada kurikulum berbasis cinta. Nah, ini sering kali kita dengar bahwasanya setiap ganti menteri, ganti kurikulum, ada bahasa yang kurang nyaman gitu ya. Ini sedikit-sedikit proyek gitu ya. Tapi ini salah satu
usaha dari pemerintah bagaimana pendidikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendukung apa yang dicanangkan oleh pemerintah, termasuk dengan adanya kurikulum berbasis cinta. Nah, supaya ini berefek, berdampak kepada para asatidz dan ustadzah, maka kita semua warga Madrasah Ibtidaiyah Asy-Syifa Balikpapan, termasuk juga penjaga sekolah, Pak Munawar, Pak Taufik, semua yang ada di warga Madrasah Ibtidaiyah Asy-Syifa Balikpapan, labut, ya, obligation. Apa itu? Wajib menjadi role model. Ya. Dia harus menjadi contoh buat peserta didik kita atau santri-santri kita. Termasuk siapa lagi? Ya, termasuk orang tua. Orang tua juga harus menjadi role model. Nah, insya Allah kalau kita terapkan, kita menjadi role model, maka KBC yang kita terapkan insya Allah akan berdampak baik buat madrasah kita. Implementasi kurikulum berbasis cinta, para ustadzah, di sini ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler, ada budaya atau iklim madrasah. Adapun intrakurikuler adalah panca cinta KBC dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Ya. Nanti setelah ini akan kami jelaskan. Lalu kokurikuler, nah ini baru lagi ya, bahasanya kayak asing-asing gitu ya. Kalau kita melihat pada saat ada acara di bawah, ya, acara di bawah itu penuh dengan tanaman. Masih ingat ya? Kita nanam-nanam pada saat itu. Nah, itu adalah P5RA, ya, P5RA sama dengan kokurikuler. Jadi KBC dapat diimplementasikan dalam kegiatan kokurikuler seperti proyek yang terintegrasi dengan mata pelajaran. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kokurikuler. Adapun selanjutnya yaitu ekstrakurikuler. Ya. KBC dapat mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan karakter berbasis cinta. Ya. Selanjutnya adalah budaya atau iklim madrasah. Ya, ini ganggu konsentrasi gue datang kayak gini. Ayo cepat. Ya. Kemana lagi Ustazah? Ya, di sini aja Ustazah, dimasuk aja Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya yaitu pada saat itu kita kurikulum merdeka itu ada beberapa dimensi yang menjadi patokannya. Pertama ada akhlak dalam beragama, ada yang namanya mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif,
terus itu berkebinekaan global, ya, berkebinekaan global. Nah, tambahan di KBC saat ini itu ada 2 poin. Apa saja 2 poin itu? Tambahan untuk KBC ini pertama di pada saat kurikulum merdeka ada 6 poin, untuk KBC menjadi 8 poin. Apa saja? Pertama yaitu kesehatan, dan yang kedua komunikasi. Tambahannya di KBC ada 8 dimensi yang harus dikuasai pada saat kita mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta. Kesehatan dan komunikasi. Ujar beliau, Ibu Siti Zulaiha tersebut, bahwasanya dianalisis pada saat ini, ya, banyak sekali anak-anak di warga Indonesia ini itu mengalami stunting. Maka oleh sebab itu adanya proyeksi MBG karena untuk mengurangi beban negara, yaitu anak-anak yang stunting. Dan juga faktor kesehatan yang lainnya adalah, ya, speech delay. Speech delay. Kenapa bisa terjadi speech delay ini? Kata beliau pada saat itu, ya, anak-anak kecil, ya, masih kecil sudah dikasih handphone. Nah, gitu. Oke, selanjutnya Ustaz. Dan oke. Tujuan membentuk insan paripurna. Sebelum kita masuk seperti itu, maka kita lihat ada 4C yang harus dilakukan setiap guru yang ingin mengajar di kelas masing-masing. Ya. Pertama, 4C itu adalah critical thinking. Ya. Critical thinking. Dan yang kedua ada collaboration. Ya. Yang ketiga adalah komunikasi. Dan yang kelima adalah creativity. Nah, kalau 4C ini itu dilaksanakan oleh para asatidz dan ustadzah dalam mengajar, maka kita sukses menjalankan namanya implementasi KBC. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena beliau menjelaskan bahwasanya guru itu tidak lagi mengajar menggunakan apa? Ya, ngajarnya hanya sebagai fasilitator. Ya. Tidak lagi zamannya mengajar zaman seperti dahulu. Apa? Apa namanya itu? Ceramah. Ini sudah nggak zamannya lagi guru itu mengajar metode ceramah. Maka di sini 4C yang paling utama yaitu critical thinking. Critical thinking. Jadi mereka disuguhkan yaitu data. Ya. Data misalnya tentang banjir di Balikpapan. Terus itu ada juga namanya apa penyebabnya longsor. Nah, itu semuanya di manage supaya bagaimana para pengajar, para pendidik itu ya bisa mengamati fenomena-fenomena yang ada.
Nah, selanjutnya yaitu collaboration. Ya. Bagaimana collaboration itu? Kalau saya biasanya collaboration itu, ayo nak, hitung 1, 2, 3, 4, gitu kan? Yang 2 kumpul ke kelompok 2, yang 1 kumpul ke kelompok 1, yang 3 kumpul di kelompok 3, menjadikan kelompok masing-masing. Tapi benar apa yang disampaikan Ibu Siti Zulaiha kemarin itu? Ya. Bagaimana cara yang benar? Cara yang benar adalah seorang guru kelas itu sudah bisa memetakan mana yang paling pintar, bahasa kami 1, 2, 3, 4, 5. Baru itu mana yang menengah, mana yang paling rendah. Jadi mengelompokkannya enggak 1, 2, 3, 4, 5. Itu nak ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Tapi kita minta data ke guru kelas mana yang yang mahir, ya. Misalnya urutan yang mahir itu dari absen 1, 2, 3, 4, 5 itu yang mahir semua. 6, 7, 8 sedang, ya. 11, 12, 13, 14, 15 itu yang agak lemah, yang gitu. Nah, ini sang guru kelas ini sudah mengatur, tinggal minta datanya, ya. Minta datanya, ini yang bagus, ini yang ini. Nah, setelah itu kata beliau, Ibu Siti Zulaiha, kita punya punya AI, luar biasa AI ini sekarang membantu sekali. Apa yang disampaikan beliau? Tinggal halo AI, tolong buatkan ya kelompok ini sampai minggu ke depan supaya anak ini tidak bertemu dengan ini. Anak ini tidak bertemu dengan ini. Buatkan kelompok. Nanti pasti akan dijawab oleh AI pada saat ini. Ya, jadi kita nggak bisa begini lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti takutnya apa? Ketika semuanya dapat yang sama-sama menengah, ya menengah. Jadi di kelompok itu tidak bisa menularkan ilmu kepada yang lainnya. Kata beliau seperti itu. Maka oleh sebab itu, ya 4C ini pertama adalah critical thinking, collaboration, ketiga yaitu komunikasi, ya. Communication, dan yang terakhir itu adalah creativity. Nah, di kelompok itu kita akan melihat, kita perhatikan mana yang paling aktif, mana yang bisa merangkul, mana yang paling diam. Maka kita bisa menyampaikan LKPD pada saat itu. Masya Allah, ya, Masya Allah, keren banget gitu ya. Jadi insya Allah ketika kita ngajar di kelas masing-masing dengan waktu spare 30 sampai 30, maka kelas itu akan hidup. Inilah pembelajaran implementasi kurikulum berbasis cinta. Masya Allah. Ya. Terus selanjutnya, kasih tahu, takutnya saya kepanjangan. 10 menit lagi Ustaz, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ya, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus selanjutnya para asatidz dan ustadzah, ya, pembelajaran mendalam. Ya, ada spidol. Pembelajaran mendalam. Ada bawa spidol saja? Oh ya. Ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Apa saja itu? Pertama adalah mindful. Terus yang kedua adalah meaningful. Yang terakhir adalah joyful. Jangan swimming pool, ya.
Meaningful. Oke, thank you. Pertama bagaimana? Berkesadaran. Ya, berkesadaran bahwasanya pembelajaran yang akan kita sampaikan ini benar-benar menyentuh hati murid-murid kita. Ya. Nah, para hadirin usikum wa ya nafsi bitaqwa. Ya. Mohon maaf, izin saya ingatkan kembali ketika berdoa mohon sekali jangan main-main. Ya, jangan main-main. Suruh mereka benar-benar khusyuk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga gurunya jangan scroll HP. Ya. Anak-anak disuruh berdoa, terus apa yang terjadi teman-teman? Gurunya nyekrol HP. Kalau sudah scroll HP dilihat anak-anaknya kan? Nah, ini yang akan merusak sebuah pendidikan. Kita harus tahu apa yang pertama kali saya sampaikan, kita harus menjadi role model. Bukan hanya guru, tukang sapu, tukang bersih-bersih, sampai atasan pun harus menjadi role model. Terus yang kedua yaitu meaningful. Ya. Meaningful apa? Meaningful atau meaningful itu artinya bermakna. Ya, bermakna. Artinya apa yang kita sampaikan dengan guru-guru kita itu nyambung, connect dengan kehidupannya nyata. Ya. Contohnya, ya. Kalau misalnya kita menggunduli hutan, maka akan terjadi faktor longsor. Misalnya kita membuang sampah sembarangan, maka yang akan terjadi adalah banjir. Nah, seperti itu ya, meaningful. Ketiga, yaitu joyful. Apa? Joyful apa? Enjoy. Apa maksudnya? Menyenangkan, betul, ada santi. Ya. Jadi ada permainan edukasi yang membuat anak-anak tetap semangat. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya banyak. Ya, saya sudah merangkum berapa banyak ini. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa kita sampaikan yang baik itu di hari Selasa dan lain sebagainya. Nah, yang para asatidz dan ustadzah yang paling berkesan itu ketika implementasi kurikulum berbasis cinta, ya, pembelajaran misalnya begini, ya, misalnya ini secara apa namanya, simple, padat, mungkin kita harus mengerti. Inilah yang dimaksud dengan kurikulum berbasis cinta atau pembelajaran mendalam, deep learning. Contoh, ya, ada pelajaran yaitu guru fikih, ya, guru fikih. Guru fikih ini mengajarkan tentang materi berwudu. Ya, materinya berwudu. Materi berwudu itu diintegrasikan dengan pelajaran lain. Apa pelajaran lain kira-kira? Materi wudu. Apa? Hah? Menghemat air. Itu masuk pelajaran apa Ustaz nanti? Hah? PKLH, bagus. Ya, alhamdulillah. Nah, selain itu juga ada, yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Dari mana Ustaz mengambilnya? Mengambilnya dari apa? Urutan secara prosedur, ada namanya teks prosedural. Teks pertama adalah niat, setelah niat apa? Urutannya mat madu, ada sunnahnya, ada membaca basmalahnya sampai selesai, dan yang terakhir adalah
tertib. Nah, itu yang dimaksud dengan masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terus itu juga matematika. Tadi materi fikih masuk ke bahasa Indonesia, sekarang masuk ke matematika. Bagaimana bisa masuk ke matematika? Bagaimana Ustaz? Ya, silakan kita. Apa? Gimana? Gak apa-apa Ustaz, harus sama Ustaz. Ya, pelajaran fikih masuk ke matematika bagaimana? Tadi tentang dulu. Nah, ya oke. Ya oke. Jadi ketika bab wudu, ya, maka pada saat itu kita mengambil sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menghabiskan wudu, air wudu itu sebanyak 600 ml. Kalau 600 ml itu satu aqua ini. Ya, kalau tidak salah yang segini yang tanggung itu 600 ml. Ya 600 ml. Jadi di dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menghabiskan wudhu itu segini airnya. Masya Allah. Ya. 600 ml. Nah, kalau misalnya anak-anak kita ini masuk ya 600 ml, menggunakan air sebanyak 600 ml dikalikan misalnya anggotanya ada 28, kalikan 28 sampai berapa liter habis pada saat sholat zuhur tadi itu. Kalau misalnya anak-anak kita menghabiskan 600 ml, tapi kalau 1 liter mereka habiskan, maka yang terjadi adalah namanya mubazir, masuk ke dalam pelajaran apa? Pelajaran Quran hadis. Maka disinilah yang disebut diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain. Masya Allah. Saya sampai ya Allah begini pelajaran KBC itu. Ya. Jadi mengaitkan satu pelajaran dengan pelajaran lain. Matematika masuk, bahasa Indonesia masuk, apalagi Quran hadis masuk. Ya, sampai kita menemukan jawabannya bahwasanya kita harus hemat. Nah, ini masuk KBC dengan kerja nyata kita. Jadi anak-anak di rumah sudah mulai apa? Sudah mulai mengaplikasikan ilmunya, bahwa nanti suatu saat ketika dia berwudu, anak-anak bisa membuka keran itu kecil, tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Yang akhirnya apa? Ya, menjadi pemborosan. Kita tahu sendiri ayatnya, innal mubazirina kanu ikhwana syayati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sudah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Nah, selanjutnya nanti akan disampaikan media pembelajaran. Ya, mudah-mudahan semuanya hari ini bisa membuat, ya harus sangat mudah kalau kita memperhatikan. Jangan sampai ketinggalan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz di Khairil Habibi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya. Ini tidak lain adalah kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan ilmu yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti Zulaiha. Mudah-mudahan bisa kita introspeksi diri. Pembelajaran kita harus menarik dan juga harus berbasis kurikulum cinta.
Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Andrian MSI, penyampaian yang sangat luar biasa. Perlu diketahui Ustadz Ustazah, Ibu Nda tadi yang menyampaikan materi kepada kami di hotel, Siti Zulaiha, Zulaiha. Beliau itu ketika mengikuti workshop selama 7 hari mendalami yang namanya kurikulum berbasis cinta, termasuk yang namanya pembuatan prota, promes, termasuk RPP, termasuk media. Beliau belajarnya 7 hari. Sampai kepada kami itu disampaikan hanya 2 hari. Jadi dipangkas itu cepat. Materinya dipercepat. Dan kami hanya menyampaikan kepada Asid dan Ustazah hanya waktu 6 jam. Jadi besar harapan kami, apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan ada sedikit atau banyaknya sampai kepada Ustaz dan Ustazah. Jadi memang problematikanya dalam kurikulum berbasis cinta. Kalau dulu sebelum KBC itu ada yang namanya kurikulum merdeka. Sebelum kurikulum merdeka ada yang namanya KTSP. Maka pemerintah itu memiliki yang namanya evaluasi. Apakah hasil dari kurikulum ini kepada target sudah benar? Ternyata dalam kurikulum KTSP terlalu terpatok terhadap nilai. Sehingga apa? Terlahirlah generasi kurang pemahaman terhadap akidah, akhlak, kurang pemahaman terhadap kasih sayang, kurang terhadap yang namanya perhatian, kurang terhadap yang namanya pembebasan. Kalau dulu dalam KTSP guru mengajarkan bagaimana kamu bisa mengerjakan ini dengan cara apa yang telah disampaikan. Di kurikulum merdeka dievaluasi bagaimana murid ini bisa beraktif atau bebas ketika menyampaikan sebuah pendapat mereka, agar mereka mengerjakannya dengan cara mereka. Namanya saja kurikulum merdeka. Maka murid diberikan kebebasan terhadap pola pikir. Agar apa? Agar mereka bisa berpikir secara luas. Namun itu terevaluasi kembali. Maka setiap murid ini butuh yang namanya perhatian. Siapa yang memperhatikan murid? Orang tua, warga sekolah. Apa tujuan dari KBC ini? Melahirkan generasi yang memiliki potensial terhadap akidah dan akhlaknya, memiliki potensial terhadap pengetahuannya, kebebasan dalam berpikirnya. Maka ini kurikulum KBC adalah hanya penambahan poin dan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Oke, saya di sini akan menyampaikan media pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada media pembelajaran para ustadz dan ustazah, oke, mungkin habis ini akan disampaikan oleh Ustazah Pipi terkait yang namanya RPP. Kepada Ustazah Pipi MRT SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Kami di sini kita menggurui ya
Ustazah. Cuman sama-sama belajar ya tentang Prom RPP. Semuanya udah bawa laptop semua? Ya, silakan dibuka laptopnya masing-masing teman-teman. Habis itu setelah ini kita akan kirim file ya. File yang ada di madrasah. File yang ada di madrasah tolong dicek untuk dibuka.